Shalom Bapak Ibu. Semangat hari ini? Merdeka! Ya, suaranya cuma 50 orang. Merdeka! Hari ini hari apa? Hari Minggu, harinya Tuhan. Tapi pada pakai merah semua. Sebelum kita lanjut, saya mau sapa dulu teman-teman yang dari Kerawang. Suaranya merdeka! Dari Cibitung dan sekitarnya, merdeka! Dari Lima Cikarang, merdeka! Dari Lima Cikarang mana? Merdeka! Semua kita merdeka! Saya sambut ada satu keluarga yang lama sekali tidak bertemu. Kita beri tepuk tangan keluarga Pak Andi. Welcome Pak Andi, ini rumah Bapak. Selamat datang kembali. Dan Bapak Ibu semuanya, ini adalah rumah kita. Amin. Kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, hari ini di momen yang sangat singkat ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami dimerdekakan. Benar-benar merdeka oleh karena firman-Mu. Kami buka hati kami, lembutkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenarannya. Di dalam nama Yesus, biarlah waktu yang singkat ini kami mau fokus untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan darah anak domba di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, hari ini dikasih temanya membawa terang dalam kegelapan dunia. Gampang sih, bawa lilin aja. Kemarin kan untuk menerangi kegelapan, bawa lilin aja udah hilang gitu. Tapi masalahnya ini dunia. Dunia itu apa? Dunia itu bukan bumi. Dunia itu bukan yang Bapak Ibu injek sekarang di tempat ini. Bukan. Tapi dunia itu sesuatu yang tanpa dasar. Kalau sudah masuk di dalamnya situ, tidak ada dasar sama sekali. Haus, jiwa-jiwa juga haus, tapi untuk ditenggelamkan di dalamnya. Contoh, dunia olahraga. Kalau udah masuk ke dalam dunia olahraga, lupa. Namanya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lupa. Karena hari Minggu adalah hari pertandingan. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari latihan. Hari Sabtu istirahat sebentar, relax. Hari Minggu pertandingan. Tanpa dasar, kalau ada apa-apa di sana kalah ya sudah kalah, mati ya sudah gitu. Inilah ke dunia ini Tuhan utus terang Tuhan masuk ke dalamnya. Dunia yang lain udah tentu tahu ya, sudah siap. Ayat yang diberikan itu Matius 5 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu, kita terangnya Tuhan diminta masuk ke dalam dunia untuk menerangi dunia itu. Nah, di sini ayat ini bicara, hendaklah terangmu bersinar, bercahaya di depan orang. Tadi bilang dunia, sekarang bilang orang. Jadi next.
Bagaimana kita membawa terang kita yang ada di dalam diri kita. Kemarin kan kita sudah mendengarkan dari Pak Indra bahwa kita adalah terang, benar? Bagaimana membawa terang yang ada di dalam diri kita ini ke dalam kegelapan? Kita tahu tadi ada dunia olahraga, ada dunia media sosial, apalagi itu. Ada dunia dalam berita. Jadi berita semuanya ada di situ. Ada dunia-dunia yang lain di mana dunia itu dilingkupi kegelapan. Dan Tuhan bilang, kita, terang yang Tuhan kasih ke kita, itu masuk ke dalam dunia yang gelap itu. Bagaimana? Yang nomor satu, cek diri kita, keberadaan kita sekarang ini, apakah hidup kita di dalam gelap atau di dalam terang? Tentunya, Bapak Ibu yang ada di sini, yang di atas, ada di dalam mana? Cuman satu. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, ada di mana? Belum yakin. Ada di dalam terang atau di dalam gelap? Nah, ini udah banyak. Untuk meyakinkan, mari kita belajar sedikit. Ada guru bahasa Indonesia, nanti kalau salah mohon maaf ya. Oke. Ada sahabat saya guru bahasa Indonesia. Mari kita melihat pengertian gelap. Ini saya bukan, ini guru olahraga. Kalau ini saya hanya suplik aja ya. Dalam bahasa Yunani namanya chaos. Kita udah tahu chaos itu seperti apa. Nah, kalau nggak tahu, ayo kita baca bersama-sama. Chaos digunakan untuk menggambarkan kondisi atau situasi yang kacau, tidak teratur atau sulit dipahami. Tidak ada kepastian dan ketiadaan pengharapan. Nah, sekarang lebih jelas. Di sini terang atau gelap? Tepuk kanannya, kanannya. Kalau nggak ada, ya sudah tepuk diri sendiri. Udah mulai ngerti sekarang. Jadi suasana chaos itu menggambarkan kondisi, mungkin lingkungan, mungkin kondisi bangsa. Kalau sekarang yang sedang chaos yang di mana nih? Di mana? Ukraina. Kan lagi perang terus ini, udah 1 tahun lewat, perang terus. Kondisinya kacau balau. Tidak ada harapan. Ada lagi yang bahasa Yunaninya, skotos. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kegelapan yang bersifat jahat, membahayakan, mencelakakan, menghancurkan, membinasakan, dan mematikan bagi kehidupan dan kemanusiaan. Ini lebih spesifik lagi. Bapak Ibu, lebih spesifik lagi ke dalam kehidupan kita. Apakah kehidupan yang seperti ini yang membahayakan, yang mencelakakan kita, yang menghancurkan kita, entah itu persoalan, tekanan, permusuhan, iri hati, dengki dan seterusnya. Apakah kita ada di area itu? Dengan pengertian ini, kita paham Tuhan utus kita ke area itu. Nggak usah jauh-jauh.
ke demo yang di Bandung kemarin itu yang bakar-bakaran, atau ke Jakarta, atau ke Ukraina. Nggak usah jauh-jauh. Setelah kita cek diri kita, apakah kondisi kita masuk di area itu, yakinkan sekarang. Kemerdekaan yang Tuhan kasih itu benar-benar merdeka. Mengapa orang hidup di dalam gelap? Kita coba bayangkan. Mengapa? Atau kita sedikit-sedikit kompromi dengan gelap, kompromi atau terlibat di dalamnya. Ini bukan penghakiman Bapak Ibu. Kan, kita ngecek. Kalau sudah paham, ayo kita memastikan diri kita bahwa kita adalah orang terang. Puji Tuhan. Yang pertama, mengapa orang suka dalam kegelapan atau mengapa orang hidup dalam kegelapan dan susah untuk keluar dari sana? Yaitu menyukai kegelapan. Ayat firman-Nya ada di Yohanes 3 ayat 16. Dan inilah hukuman itu. Terang itu telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan mereka jahat. Mereka lebih suka. Kenapa suka di dalam gelap? Enggak kok, saya suka kalau lampunya nyala. Tapi kalau Bapak Ibu pernah enggak mengambil uang orang tua waktu kecil? Saya pernah ngambil di mesin jahitnya ibu saya. Bukan suka kegelapan yang suka terang yang begini, bukan. Karena nyaman di situ. Karena tidak diketahui banyak orang apa yang diperbuat dengan sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu. Karena takut, karena malu, karena nggak suka aja diketahui semua orang, makanya dia kompromi dengan gelap dan tinggal di dalam gelap itu, di dalam kegelapan itu. Ketika sudah masuk di dalamnya, terjadilah yang skotos tadi. Ini seperti air merembes, pelan-pelan, gak berasa. Pertama bohong satu, gak diakui, muncul lagi bohong dua. Gitu yang diajarin di SPK ya Pak Eri. Sehingga tahu-tahu sudah menjerumuskan. Mereka lebih menyukai kegelapan daripada terang. Mereka gak suka disakiti, tanda kutip. Dipikir disakiti. Karena ketahuan gitu. Makanya dia tutupin semuanya supaya gak ketahuan. Dia suka di area itu. Kemudian yang kedua, ternyata kegelapan itu menarik banyak orang, khususnya orang-orang dunia. Bukan hanya orang dunia, kita saja lebih menarik. Mungkin tampilannya mereka lebih bagus, mungkin yang ditawarkan mereka lebih bagus, kedudukan mungkin, gaji lebih besar, sehingga mengorbankan imannya untuk yang itu. Jadi orang tinggal di dalam kegelapan itu karena kegelapan itu menarik buat dia. Dinina bobokan, dijadikan raja sehari. Tapi setelah itu kan tadi kita belajar chaos dan skotos. Bapak Ibu, kenapa
kegelapan menarik bagi manusia duniawi. Kita lihat 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9, kita nggak usah baca itu sudah hafal ya, manusia akhir zaman. Saya hanya mengulas sedikit saja. Mencintai diri sendiri itu lebih enak nggak daripada mencintai orang lain? Kalau mencintai orang lain kan kita disakiti gitu. Kita diperlakukan gak adil. Mereka nggak menghargai kita, nggak diperlakukan bla 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 bla. Sekarang dunia sekarang ini lebih mencintai dirinya sendiri, membual, menyombongkan diri. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan iklan yang ada di TikTok, YouTube, iklan apa itu? Yang sekarang marak gencar. Kamu dapat berapa? Aku dapat sekian. Loh, aku kok dapat sekian? Apa itu? Untuk apa? Pinjol untuk apa? Tuhannya ditaruh di mana? Tuhan kita kaya raya, pemilik langit dan bumi, masa nggak sanggup kasih makan kita? Flexing, membual, menyombongkan diri, memenuhi dirinya sendiri dengan hal yang tidak dia miliki. Menjadi pemfitnah, suka menjelekkan orang. Kita udah lihat di dunia medsos, di berita. Puji Tuhan, pemimpin kita, Bapak kita, Pak Joko Widodo, aku rapopo, aku terima secara pribadi, katanya, ketika pidato kenegaraan. Tapi membuat prihatin, perilaku yang sopan santun itu sudah tidak ditemukan lagi, sudah menurun. Kita melihat di dunia sekitar kita itu seperti itu. Tidak ada yang, bukan tidak ada sih, nggak mau memaafkan orang lain, memaafkan tapi tetap di kantor polisi. Perkara sedikit aja udah lapor polisi. Atau di rumah tangga, salah sedikit aja KDRT. Tidak mau berdamai, tidak berpikir panjang, suka berkhianat, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini dunia yang menyenangkan buat orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan. Yang suka di situ, ini menyenangkan. Dan sejak kejatuhan manusia dalam dosa hingga peristiwa lahir baru, sebentar saya baca dulu ya. Dunia diliputi kegelapan dosa dan manusia berjalan dalam kegelapan yang bersifat jahat. Akibatnya manusia tidak bisa lagi memahami dan mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat menurut kehendak Allah. Tetapi benar, salah, baik, jahat tergantung pada pemahaman, pengertian manusia yang cenderung dipengaruhi dorongan kedagingan. Bapak Ibu, mari kita flashback kembali ke dalam hidup kita. Sebelum kita ketemu dengan Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Tidak bisa membedakan antara benar dan baik. Itu beda tipis, tapi sebenarnya sangat jauh bedanya. Yang baik sudah pasti benar, tapi benar, salah ya. Yang benar sudah pasti baik, tapi yang baik belum tentu benar. Yang baik menurut siapa? Pandangan orang banyak. Ini tidak bisa membedakan antara baik dan benar. Kalau baik dan jahat sudah bisa. Yang satu suka bohong, satu enggak, padahal bohong kan tipis kan. Itu kita bisa membedakan. Ini Bapak Ibu, ketika kita
jatuh dalam dosa, hidup di dalamnya. Kemudian lahir baru ketemu Tuhan. Baru kita menyadari bahwa pengertian yang kita dapatkan dulu itu dipenuhi dengan keinginan daging kita. Dipenuhi dengan keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan daging. Oleh karena itu, deteksi dini jauh lebih baik. Saya ajak kita berdiri di mana? Yang kedua, bagaimana kita membawa terang ke dalam dunia? Yang kedua, menerima panggilan itu. Bapak Ibu sudah terima panggilannya? Saya panggilannya Arina. Bapak Ibu panggilannya siapa? Bukan itu. Panggilan yang Tuhan sematkan di kita masing-masing pribadi. Apakah Bapak Ibu sudah terima undangannya? Sudah terima seragamnya? Bingung. Itu satu paket Bapak Ibu. Terima undangan, terima seragamnya, kemudian hidup kudus di dalamnya, tetap mengenakan pakaian itu, dan masuk ke dalam pesta anak domba. Jadi panggilan itu sudah Bapak Ibu terima sampai hari ini, sudah diterima. Kisah Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini panggilan. Tuhan sudah menentukan Bapak Ibu menjadi terang buat bangsa-bangsa, bukan hanya di rumah. Bukan hanya di sekitar kita, tapi di bangsa-bangsa. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Siapa yang membawa keselamatan itu sampai ke ujung bumi? Oleh karena itu saya adalah, katakan bersama saya adalah terang. Saya adalah terang yang akan membawa terang ini sampai ke ujung bumi. Itulah panggilan Tuhan buat kita. Itulah perintah yang diberikan. Itulah ketentuan yang tidak bisa diubah, yaitu kita adalah terangnya. 1 Petrus 9, 2 ayat 9. Kita minggu lalu belajar ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu, tadi sudah terima panggilan keluar dari kegelapan? Jadi, keluar dari situasi chaos itu. Keluar dari situasi skotos itu. Keluar dari sana. Untuk apa? Yakin bisa keluar? Bisa. Kenapa kita bisa keluar? Yang poin yang pertama, kita adalah bangsa yang terpilih. Dari banyak manusia, Tuhan milih Bapak, Ibu, dan saya untuk menjadi terang Tuhan.
Kita itu dipilih. Orang terpilih adalah orang yang memiliki kesempatan. Kesempatan untuk apa? Mengenal pemilik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, yaitu Yesus Kristus. Wow, ini luar biasa. Bapak Ibu diberi kesempatan untuk mengenal Dia, mendengar dan mempelajari Injil, dan segala potensi untuk bertumbuh di dalam kesempurnaan. Ini kita dipilih untuk itu. Untuk bertumbuh sempurna seperti Kristus. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus. Kita adalah bangsa yang terpilih. Orang terpilih harus bertanggung jawab. Karena kita orang pilihan, bukan sembarangan. Ayo kita bertanggung jawab atas hidup kita. Setiap perkataan, ucapan yang dikeluarkan dari mulut kita itu dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Oleh karena itu, kita bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Kalau sekarang hidupnya ngelewes-ngelewes, yuk ngelewes-ngelewes, bablas anginnya. Yang gak bertanggung jawab itu, yang seenaknya sendiri, memperlakukan orang juga seenaknya sendiri. Ingat, kita orang pilihan dipanggil Tuhan untuk bertanggung jawab atas kesempatan yang diberikan Tuhan itu. Poin yang kedua, kenapa kita dipilih? Kita dijadikan imamat yang rajani. Imamat yang rajani itu artinya kita diberi kebebasan berkomunikasi dengan Tuhan dan mendengarkan suaranya. Kalau dulu itu nggak bisa, yang bisa masuk itu hanya imam. Yang bertemu dengan Tuhan itu hanya imam. Dengan Tuhan menentukan Bapak Ibu dan saya orang pilihannya, diberi kesempatan, diberi anugerah untuk bertemu langsung dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, menjadi imamnya Tuhan. Nanti Bapak Ibu akan paham kenapa ini kita dijadikan imam oleh Tuhan. Mendengar suaranya dan melakukan apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan berbicara kepada orang pilihannya, Tuhan gak bicara dengan orang yang sembarangan. Tuhan bicara dengan orang yang dipilihnya. Dan orang yang dipilihnya itu adalah Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Poin yang ketiga, kita itu adalah umat kepunyaan Allah. Bapak Ibu, ini adalah status kita. Kita miliknya Allah. Jadi kalau kita hidup sembarangan, ini punyanya siapa? Misalkan nih, di depan ada mobil peyok-peyok gitu, habis kecelakaan dibiarkan di situ, pertanyaan orang apa? Ini punyanya siapa? Kalau hidup teler, banyak pinjol, pertanyaannya, Tuhannya siapa? Bukan itu ya? Bukan itu. Ini miliknya siapa? Bukan juga. Tapi yang jelas, Bapak Ibu yang bertanggung jawab, kita itu milik Allah. Katakan, aku milik Allah. Kita diberi kasih karunia menjadi miliknya. Kita diberi kasih karunia
untuk dikasihi dia, untuk dilindungi dia, untuk dijaga dia. Karena kita milik Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dengan Allah. Yang mau coel kita, yang mau nimpuk kita, siapa yang datang duluan? Contoh, kita jalan di mall nih sama anak-anak. Anak kita ditimpuk orang. Siapa yang maju? Bapaknya maju. Siapa yang nimpuk anak saya? Cari. Kalau nggak ketemu nyari satpam. Dilindungi, dijaga. Kita itu dilindungi, dijaga oleh Allah, dikasihi oleh Allah. Karena kita miliknya. Amin. Yakin sekarang? Nah, puji Tuhan. Sekarang lebih yakin lagi kita di dalam terang. Kita umatnya Allah mempunyai hak sebagai milik Allah. Punya. Karena kita sudah menjadi punyanya Tuhan. Punya hak. Bagaimana? Kalau kita berhadapan dengan dunia, kita berani menggunakan hak itu di dalam hidup kita. Kita mendeklarasikan bahwa saya miliknya Allah. Boleh enggak? Boleh. Kayak, Bu, itu tasnya siapa, Bu? Ibu kok tahu itu tasnya Ibu? Buktinya apa, Bu? Paham Bapak Ibu? Kita milik Allah, buktinya apa? Ada darah Kristus yang ditumpahkan buat kita, sudah dibayar mahal. Kita milik Allah. Amin? Itulah identitas kita. Gak usah takut. Itu identitas kita. Kita milik Allah. Poin yang kedua ini, yaitu menerima panggilan keluar, sudah jelas. Jadi kita tidak berada dalam kegelapan. Kalau itu ada, itu kebohongan iblis yang ditaruh dalam kehidupan Bapak Ibu. Lepaskan itu. Yuk, kita keluar dari situ dan kita menerima panggilan itu, serta kita lakukan yang ketiga, yaitu membawa terang itu untuk mengubah dunia. Membawa terang itu di tengah dunia yang gelap yang tadi kita bicarakan. Kita sudah dengar, kamu adalah garam dunia. Kalau garam itu tidak asin, dia dibuang dan diinjak-injak orang. Kita tahu juga pelita itu harus diletakkan di atas supaya menyinari. Ini di mana? Di atas, menyinari kita semua. Oke, Bapak Ibu. Untuk apa kita membawa terang? Oke, gini. Bapak Ibu, kita tadi kan sudah ribet di dalam kegelapan, dipanggil keluar. Keluar Arina, kamu dari hidup yang seperti itu keluar. Nah, setelah saya keluar dari hidup kegelapan itu, enggak mungkin dong dibiarkan saja. Enggak. Firman Tuhan ngomong, dikasih makanan yang enak, dikasih baju-baju, dikasih sepatu dari kulit lumba-lumba. Yesaya menuliskan seperti itu. Diajarin dengan bahasa-bahasa yang baru, yaitu bahasanya Tuhan, karena kita kan diambil dari bahasa yang kacau balau tadi itu, dirapikan bahasanya menjadi bahasa kasih. Yang tadinya nggak bisa mengampuni, dirapikan menjadi bisa mengampuni. Dari emosian diubah, diajarin, dituntun menjadi lebih baik lagi. Untuk apa
ini. Setelah kita berubah, maksudnya setelah kita belajar banyak hal dan mengikuti jalannya Yesus, Tuhan bilang, bawa terang itu ke dalam dunia itu. Bawa. Yaitu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Saya percaya Pak Andi yang habis sakit sekian lama, ketika hari ini Tuhan sembuhkan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Pak Andi. Dalam nama Yesus, Pak Andi sehat pulang dari sini, sehat, pulih, sembuh. Untuk apa? Membawa terang Tuhan itu ke dalam dunianya Pak Andi. Untuk menyatakan apa? Perbuatan Tuhan yang besar itu yang harus kita ceritakan. Yang tadi dunia tadi tanpa pengharapan, kita kasih tahu. Ada Tuhan yang pemilik langit dan bumi itu. Ayo keluar dari gelap itu. Jadi kitalah dutanya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita menceritakan perbuatan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Bolehkah menceritakan perbuatan orang? Boleh. Tapi yang lebih berbunyi adalah kehidupan Bapak Ibu. Kita baca Roma 3. Roma 5, maaf. Dan bukan hanya itu saja, kita baca bersama-sama ya. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita dan oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, yang tadi dalam persoalan yang skotos tadi, mungkin kondisinya berbahaya, sabar menghadapi itu. Ikutin saja. Tuhan itu menyukai prosesnya. Kuatkan hatimu dan teguhkan hatimu, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan membawa terangnya ini. Punya tujuan bahwa perbuatan yang dilakukan Tuhan, pertolongan yang dilakukan Tuhan itu, itulah senjata kita. Itulah yang akan kita ceritakan kepada orang, sehingga menerangi kegelapan yang ada di situ, sehingga mereka kenal yang namanya Tuhan pencipta langit dan bumi. Bukan hanya menceritakan perbuatannya yang besar saja. Ini luar biasa. Kita tadi sudah baca ayatnya sampai ke ujung bumi. Bukan hanya perbuatannya yang besar, tapi keselamatan hidup orang itu yang ada dalam kegelapan itu, kita yang membawa, yang menceritakan, kita yang mengenalkan keselamatan itu, sehingga kita membawa orang itu kepada terang Tuhan. Tuhan mau ini terjadi atas hidup Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu lah yang menjadi juru bicara. Tuhan pakai Bapak Ibu semuanya untuk menceritakan ada pengharapan, ada keselamatan dari Tuhan. Sampai ke ujung bumi. Kita yang
menceritakan perbuatan Tuhan, menceritakan keselamatan itu ada dalam Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, Tuhan mau kita itu menjadi prototipe, menjadi model. Bagaimana kita tadi kesengsaraan yang kita alami, kita bertekun, kemudian membuat kita tahan uji. Ini Tuhan sedang membuat model kehidupan. Siapa modelnya? Bapak Ibu yang tahan uji. Bapak Ibu, Tuhan berpikir bahwa Bapak Ibu tahan uji, Bapak Ibu bisa bermegah di dalam kesengsaraan itu dan menceritakan kepada orang yang sengsara itu, melalui Bapak Ibu orang itu percaya pencipta langit dan bumi itu. Sehingga mereka keluar bersama-sama dengan Ibu, Bapak Ibu keluar dari kegelapan. Bapak Ibu jadi modelnya. Ada ayat firman Tuhan yang boleh dibuka. Yesaya 58. Coba ya, Yesaya 58 ayat 7, 8, 9. Kayaknya nggak ada ya. Oke. Bagaimana caranya? Minta tolong ya. Dikeluarkan ayatnya Yesaya 58. Ini teman-teman yang WPC kemarin kita berolahraga. Saya bilang, ini bahan khotbah. Udah tahu lebih dulu. Bapak Ibu, begini. Untuk menjadi prototipe, kita keluar dari kegelapan, kita menerima pengajaran, dan bisa nggak? Oke. Duh, salah ya. Jangan yang ini. Ini, udah? Ayo, ini dikasih contohnya. Supaya apa? Engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Dan membawa ke rumahmu orang yang miskin, yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi pakaian. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Tuhan kasih contoh supaya model yang Tuhan kasih ini bukan pergi ke medan peperangan tanpa senjata. Sederhana sekali. Saya di rumah, sekarang udah di rumah sih. Panas terik, itu tukang sapu, tukang sampah. Mereka panas-panas, keringetannya kan seperti itu. Terus saya ambilkan air es dingin, saya kasih. Mereka senang, langsung dibagi, mereka tertawa-tawa. Senyumnya sumringah, yang tadinya bekerja jadi senyum. Kemudian di rumah saya ada yang namanya Maito gitu ya, ART. Saya bilang sama
Maito, lihat. Kalau air ini kita kasih ke mereka, mereka akan senyum, mereka akan tertawa dan mereka akan bersuka cita. Oh ya, masa Bu? Iya. Besok ya, Maito yang kasih. Saya ada di kandang burung di dalam, nggak tahu, orang nggak kelihatan dari rumah. Saya ada di kandang burung, tukang sampah datang, Maito ngambilin airnya, ditungguin sama Maito. Bener, dibagi ke atas, yang atas minum dingin, supirnya yang satunya lagi mereka bersuka cita. Sederhana sekali Bapak Ibu. Kita membawa terang, nggak usah ngijilin yang ngajak sampai kita adu argumentasi, nggak perlu. Filipi 2 ayat 14 bilang, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat, sehingga kamu bercahaya di antara bintang-bintang. Lakukanlah panggilan itu sebagai terang. Terangilah dunia yang gelap itu dengan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ada di dalam hidup Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Bukannya kami tidak mengerti apa yang harus kami lakukan. Kecenderungan suka di dalam kegelapan mengikat kaki kami sehingga membuat kami nyaman di sana. Hari ini ketika firman ini diberitakan, kemerdekaan kami adalah benar-benar merdeka dari kegelapan. Kami mengerti bahwa kami dipanggil keluar dari kegelapan itu. Kami dipanggil keluar dari suasana yang chaos itu. Dari suasana yang skotos itu. Kami menyadari bahwa kami dipanggil keluar dari situasi itu. Diselamatkan oleh darah Yesus. Karena kami sudah ditebus dengan harga yang mahal. Hari ini kami mau menetapkan hati kami. Kami mau berdiri dan berjalan bersama dengan Tuhan. Melangkah keluar dari kegelapan itu. Di dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan kaki dan lutut kami untuk melangkah ke dalam terang-Mu yang ajaib. Kami mau Tuhan berjalan di dalam terang. Kami mau diperbaharui sehari lepas sehari. Menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam nama Yesus. Dan kami tetapkan hati kami untuk mau membawa perubahan yang Kau lakukan dalam hidup kami. Mujizat, perkara yang besar yang Kau berikan kami. Kesembuhan yang Kau berikan bagi kami. Kami mau bawa keluar untuk menerangi dunia yang gelap itu, yang tidak ada harapan itu. Dalam nama Yesus, kami adalah umat milik-Mu, kami bangsa pilihan, kami mau melangkah keluar, kami mau Tuhan menjadi alat-Mu untuk menerangi orang-orang yang sedang dalam keadaan gelap. Tuhan Yesus, ampuni kami.
Ampuni kami. Karena kecenderungan hati kami itu, karena kebebalan kami, karena ketidakmauan, karena kenyamanan kami, sehingga kami tidak mau. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus. Saat ini, dalam kesempatan ini, dari tempat ini kami berdoa buat Pak Andi dalam nama Yesus. Biarlah Pak Andi pulih sehat sempurna dalam nama Yesus. Juga saudara-saudara kami yang lain yang dalam situasi kotos, dalam situasi chaos, dalam nama Yesus keluar dari situ. Sembuh, sehat dalam nama Yesus. Merdeka karena Tuhan sudah memerdekakan engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kesembuhan sudah kami terima. Kesehatan sudah kami terima. Berkat sudah kami terima. Kehidupan sudah kami terima. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Bapak Ibu, saya minta 1 menit terakhir. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa dukungan dari Bapak Ibu semuanya, sehingga kami bersama suami melewati masa-masa yang sulit, dan saya percaya ketika kami akan periksa lagi minggu depan sudah sehat, pulih total. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.